pan kudu wani ngadepi panasah resik diri
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus Bapak Ibu Hadiyoswo, selamat pagi, selamat beribadah dalam ibadah tutup bulan 30 Juni 2021. Shalom, selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu semuanya. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semuanya. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Bapak Ibu Hadiyoswo yang terkasih, untuk mengawali ibadah tutup bulan pada hari ini, pada pagi hari ini, marilah kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini hamba-hambamu yang tergabung dalam Hadiyoswo sujud menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Engkau memperkenankan kami untuk bersama-sama ikut di dalam ibadah tutup bulan tanggal 30 Juni 2021. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan kami ini kami panjatkan. Amin. Marilah untuk mengawali ibadah kita akan bersama-sama memuji dari KPJ 2 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang siang ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah menyertai kami dari hari lepas hari. Lebih-lebih siang ini ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk datang ke tempat ini, bersama-sama membangun ibadah tutup bulan Hadiyoswo dengan baik dan tanpa halangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya ini semua karena kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan. Tuhan Yesus, kami selalu rindu suara-Mu, baik melalui puji-pujian ataupun firman yang sebentar kami dengar. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami, pribadi lepas pribadi, untuk bisa mendengar dengan baik.
memahami, lebih-lebih bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami yang akan merenungkan firman-Mu, Ibu Rachel, kiranya Engkau juga mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, agar yang disampaikan betul-betul seturut dengan kehendak-Mu. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Kiranya kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, agar kami bisa layak menghadap kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar. Firman Tuhan siang ini kami ambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian bunyinya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan yang rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tiada percaya, batu yang telah dibuang oleh Tuhan, oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan KPJ 192 ayat 1 dan 2. Isining keperkepingan minang sit kentene pangeran katyos ono paring markine tansah arumantos namun turut Gusti tresnane sesami yang lepat nileleken samyo ing sabdaning kamulya yang tusuk bangsa yang atupat anampen sirama inden yang kita tos tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Adioswo yang kami kasihi,
Renungan pada saat ini kita ambil dari bacaan 1 Petrus pasal 2 ayat 2 yang sampai yang ke-10, dan nas bacaan kita pada saat ini saya ambil yang ayat yang ke-9 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bacaan kita akan saya beri judul Bukan Kaca Biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Adi Yoswo, kacamata saya ini adalah sebuah benda yang spesial bagi saya, sehingga saya sangat menghormati kacamata ini, sangat menghargai kacamata saya ini, dan merawatnya dengan baik-baik, karena besar manfaatnya bagi saya. Walaupun seperti kelihatannya kacamata biasa, tetapi ini spesial bagi saya. Tetapi kacamata saya ini bukan kacamata yang biasa atau kacamata jendela atau toples tempat kue. Tapi kacamata saya ini adalah leburan untuk menjadi lensa. Jadi kaca yang dilebur untuk menjadi lensa adalah leburan kaca yang dipilih secara khusus dari penelitinya, agar mencapai tujuan perbuatan, yakni membantu saya, kacamata saya ini, untuk memiliki penglihatan yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, hampir serupa dengan hal itu, bacaan kita hari ini membukakan kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dari sekian miliaran orang yang hidup di dunia ini, Allah sendiri memilih kita secara khusus untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, di sini dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dikatakan juga di dalam nas kita tadi yang ayat yang ke-9, juga di situ dikatakan nas kita tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah dipilih Allah sedemikian rupa, maka kita sudah seharusnya menjalani hidup ataupun setiap profesi kita sebaik mungkin, apapun itu, dengan memanfaatkan segala karunia yang Tuhan berikan. Bermacam-macam talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, umat yang dikasihi, umat yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada kita. Seperti contoh saya sendiri, beberapa bulan yang lalu tim seksi teologi dari KPAY menghubungi saya untuk menjadi SL tutup bulan Adi Yoswo.
Terus terang selama ini saya tidak pernah berhadapan dengan ibu-ibu untuk memimpin pujian. Saya takut sekali, saya tidak berani. Maaf Bu, saya tidak pede, saya tidak berani. Lalu saya konsultasi dengan putri saya, anak saya. Mbak, aku dijauh jadi SL oleh tim teologi dari KPAY. Terus anak saya jawab, terus saya ya tidak berani karena saya tidak mampu, saya takut. Kenapa ibu tidak berani? Kan Tuhan menghendaki ibu itu tampil dengan sempurna. Ibu itu berani bersaksi, memuji, memuliakan Tuhan. Wong di rumah ya tiap hari belajar menyanyi. Kenapa kok tidak berani? Saya tidak fasik bahasa Jawanya, nanti susah. Saya ajari. Lalu bulan berikutnya saya ditawari lagi. Akhirnya saya berani, ada satu lagu yang tidak bisa. Tapi anak saya mengajarinya. Sudah saya rekam, ibu harus belajar. Akhirnya saya memberanikan diri menjadi SL tutup bulan Adioswo bulan kemarin. Puji Tuhan, kalau Tuhan memilih, Tuhan memampukan kita, Tuhan menyertai kita. Asalkan kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh. Karena Tuhan memberi talenta kita, Tuhan memberi anugerah kepada kita. Walaupun saya sebagai ibu ditegur dan diingatkan oleh putri saya sungguh-sungguh bersyukur. Karena melalui siapapun di bawah kita, Adioswo, kita juga harus legowo. Karena bukan kita, walaupun sudah Adioswo, kita sudah baik semuanya, tapi masih ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita selalu diingatkan oleh yang lebih muda. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, jangan sampai kita berpikir bahwa kita cukup menjalani hidup biasa-biasa saja. Jangan demikian, karena kita dipilih Tuhan. Begitu banyak orang dipilih Tuhan menjadi pelayan Tuhan, menjadi profesi yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik apapun profesi kita saat ini. Kalau dulu Bapak Ibu Adioswo mungkin ada yang menjadi pelayan firman Tuhan, menjadi pelayan gereja, menjadi perawat, menjadi dokter, menjadi abdi negara, menjadi pendidik. Banyak profesi Bapak Ibu yang sudah dijalaninya. Tapi karena sekarang usia sudah memasuki pensiun, mungkin Bapak Ibu Adioswo saat ini hampir semuanya menjalani pekerjaannya menjadi MC atau menjaga cucu-cucu kita. Atau juga ada yang hobinya jalan-jalan, karena cucunya ndak ada jauh, jadi jalan-jalan, mengisi waktu yang luang. Seperti contohnya juga suami saya, yang tahun lalu sudah dipensiun. Karena jenuh di rumah, hampir 1 tahun, makan tidur, dengan talenta yang tidak biasa hidup, duduk manis, akhirnya dia ada lahan tanah di sekitar perumahan saya yang kosong, seperti hutan tanah itu beberapa kira-kira 200 meter persegi atau lebih. Lalu pohon-pohon itu ditebangi semua, dipangkas, ditanami apa yang bisa ditanamkan. Ada jagung, kacang, terong, ketela, pohon. Saya protes, Kong, Bapak sudah pensiun, disuruh istirahat. Dia menjawab apa? Saya tidak mau duduk diam karena saya ingin menjadi berkat bagi sesama. Setelah panen pun juga tidak mau dimakan sendiri, dijual. Jangan kalau dijual berapa, tapi dikasihkan tetangga semuanya. Berkat Tuhan, talenta Tuhan.
yang begitu membahagiakan bagi kehidupan kami semuanya. Di samping itu juga ada karena menggebu-gebu kepingin tanaman itu bagus, juga ada teguran dari Tuhan. Dikasih sakit karena kecapean sampai beberapa minggu tidak bisa berjalan. Tapi di dalam kesakitan itu Tuhan selalu mengasihinya. Tuhan memang di dalam kehidupan kita selalu ada teguran. Walaupun di dalam teguran itu ada kasih dan rahmat bagi kita. Tuhan selalu memberkati dan mengasihi kita semua. Kalaupun kita dipilih oleh Tuhan, mari kita, Ibu Bapak Adi Yuswo yang sudah pensiun ini menjalani tugas dengan baik apa yang dianugerahkan Tuhan. Memang di dalam kehidupan kita Tuhan memberikan berkat yang begitu melimpah di dalam sehari-hari. Bersyukurlah Bapak Ibu untuk refleksi kita di dalam melakukan kehendak-Nya, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan apabila Tuhan sudah memilih kita, Tuhan juga pasti memperlengkapi di dalam kehidupan kita, menyertai dan memampukan kita. Karena kita diciptakan Tuhan tidak sekedar menjadi kaca biasa yang seperti kaca-kaca toples ataupun kaca biasa, seperti kacamata saya ini. Kacamata saya ini yang diciptakan untuk menjadi penglihatan saya lebih baik, leburannya juga lebih baik. Itulah Bapak Ibu renungan kita yang singkat pada akhir bulan pada saat ini. Dia ingin kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berkarya walaupun di suasana pandemik seperti saat ini. Kita menjaga kesehatan kita, mematuhi peraturan protokol kesehatan. Walaupun kadang kita sudah patuh, sudah taat, tapi karena virus yang begitu merajalela, kita juga akan was-was untuk menghadapi ini semua. Tapi Bapak Ibu percaya dan yakin Tuhan akan memperlengkapi dan menyertai dan memampukan kita sampai kita dibebaskan dari segala sakit penyakit. Kiranya Bapak Ibu Adi Yuswo diberi kemampuan, kesehatan, dan kesempurnaan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Adi Yuswo, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang persembahan nanti kita iringi dengan PKJ 165 bait yang pertama. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, ada penekanan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasyarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kita diajak Tuhan untuk berseru kepada Tuhan kalau di dalam kehidupan kita ada kesusahan, kesesakan, Tuhan pasti akan memulihkannya. Mari kita memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan dengan diiringi kidung pujian dari PKJ 165 bait yang pertama. Maning
kita masuk di dalam doa syafaat. Banyak saudara-saudara kita yang menderita sakit pada saat ini. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada henti kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa, karena berkat Bapa, anugerah Bapa boleh kami rasakan selalu dan setiap saat. Berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini kami boleh memberikan persembahan yang sebagian kecil kami ambil dari berkat yang begitu melimpah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kuduskan, sucikan ya Bapa persembahan kami ini, biar melalui persembahan kami kecil ini boleh bermanfaat bagi kehidupan berjemaat kami di GKJW Jemaat Sidoarjo, ataupun boleh untuk menyengkuyung kegiatan kami, ataupun juga menyalurkan berkat bagi yang membutuhkan. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terutama Bapak Pendeta Kristanto, yang pada saat ini dalam keadaan pemulihan. Ibu Wuryaning Hastuti, Bapak Bambang Setia Baskoro yang sedang sakit gigi, Bapak Teguh Iman beserta putra Mas Aji, Ibu Puji, Mbak Ajeng, dan masih banyak saudara-saudara kami yang terpapar karena sakit Bapak, dimanapun mereka berada, di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri. Tuhan, kiranya Engkau sertai saudara-saudara kami yang sakit ini, jamah mereka ya Bapa. Biarlah di dalam kesakitannya ada kekuatan, ada kemuliaan dari Engkau. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami, lebih-lebih Bapak Pendeta kami, Ketua KPAY Bapak Bambang Baskoro, dan Ketua Diakonia Ibu Wuryaning Hastuti. Dia begitu mengasihi pelayanannya, kami butuhkan selalu Tuhan Yesus. Tolonglah ya Bapa, anugerahkan kesembuhan, pemulihan seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja-gereja di muka bumi, teristimewa gereja kami GKJW Jemaat Sidoarjo di dalam pergumulannya. Apapun kondisi, apapun yang kami butuhkan, kami serahkan Tuhan, ini rumah Tuhan, untuk izin semuanya. Permudahkanlah ya Bapa. Kami serahkan komisi panitia pembangunan yang mengurus semua segala izin dan sarana prasarananya. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka semuanya. Perlengkapilah semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar semuanya berjalan dengan baik. Kegiatan kami mulai dari KPAR, KPPM, KPPW, KPAY, semuanya Tuhan boleh berjalan, menyengkuyung kegiatan kami semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja kami GKJW Jemaat-Mu Sidoarjo menjadi saluran berkat bagi mereka. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, kiranya memberi menyengkuyung kegiatan kami di sini dengan sungguh indah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa negara Indonesia, lebih-lebih bangsa di seluruh muka bumi yang pada saat ini lagi melanda virus COVID-19. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan kami semuanya, negara-negara kami ini. Bapa, kiranya Engkau kuatkan Bapak pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah di pelosok-pelosok daerah untuk mengatasi virus pandemik ini biar cepat berlalu. Apapun Tuhan, kiranya Tuhan memampukan mereka semuanya.
Kalaupun di sana sini ada bencana, banjir dan kekurangan dan kericuan, Tuhan berikanlah mereka kebijaksanaan, hiburlah mereka. Biarlah mereka semuanya hidup damai. Yang sedang kena musibah apapun, kiranya Tuhan beri kemudahan bagi mereka. Bangsa negara kami yang tercinta, khususnya Sidoarjo, pemimpin kami, kiranya Tuhan juga sertai di dalam kehidupannya, memimpin kota yang bermasalah dengan virus pandemik ini. Kiranya bijaksana mengambil keputusan apapun. Kami serahkan Bapak pemimpin-pemimpin kami, teristimewa pemimpin Sidoarjo ini, dengan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Adi Yoswo yang di dalam kehidupan sehari-hari banyak sakit penyakit yang melanda, banyak musibah, banyak pergumulan, banyak keluh kesah yang dihadapinya. Tuhan, kiranya Engkau menyingkirkan itu semua dari para Adi Yoswo jemaat-Mu GKJW Sidoarjo ini. Di masa tuanya, biarlah hidup dengan damai, selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, bersyukur selalu. Anugerah dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami tidak lepas begitu saja, tetapi akan kami karyakan yang begitu sebaik mungkin. Biarlah jemaat-Mu Adi Yoswo di jemaat GKJW Sidoarjo ini boleh berkarya melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan warga Adi Yoswo jemaat-Mu di Sidoarjo ini hanya di dalam tangan penguasaan-Mu. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami selalu menyakiti hati sesama kami, lebih-lebih menyakiti hati Bapa. Ampunilah ya Bapa, ampunilah. Kuduskanlah ya Bapa hati dan pikiran kami, biar kami boleh selalu layak menghampiri tatah-Mu. Terima kasih. Inilah ya Bapa seru doa ucapan syukur permohonan kami yang hanya kami landaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan memuji dari PKJ 446 bait yang pertama. Bapak Ibu Adi Yoswo yang kami kasihi, ibadah tutup bulan pada saat ini sudah selesai. Mari kita mohon berkat dari Tuhan.
Saat ini kita tutup dan memohon berkat dari Tuhan. Kita dipilih Allah untuk menjadi yang terbaik dan melakukan karyanya yang terbaik. Karena kasih Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan PKJ 460, kita nyanyikan 2 kali. Demikianlah tadi ibadah tutup bulan Adiuswa pada pagi hari ini, tanggal 30 Juni 2021 telah usai. Kami tetap memohon kepada Bapak Ibu Adiuswa sekalian, kiranya selalu menjaga kesehatan, selalu berhati-hati di dalam setiap langkah kehidupan, jaga diri baik-baik. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Sing Gusti kita